Siang Bu Alisa, Selamat siang Pak Basar. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Basar luar biasa ya, baik. Pak Basar gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Alisa. Dengar-dengar ada program kan dari Ibu Kepala Sekolah ya untuk supervisi pembelajaran. Kebetulan saya juga ditugaskan nih untuk observasi ke Ibu Alisa. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk supervisi ini, untuk observasi? Kan mungkin Bu Alisa dalam di supervisi ini, Ibu Kepala Sekolah, semua rekan-rekan guru juga ingin meningkatkan pembelajaran mungkin ya, khususnya diferensiasi. Nah, kira-kira apa sih yang akan diangkat di dalam supervisi nanti Bu Alisa? Ya, baik Pak Basar. Kalau apa yang mau diangkat di supervisi sebenarnya mungkin lebih ke apa ya, tema dari semuanya juga ya Pak ya, yaitu Betul. tadi untuk mengangkat pembelajaran terdiferensiasi. Ya. Nah, kebetulan juga ini pertama kalinya saya menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Betul. Tapi kan mungkin kalau kata Bu Nisa yang udah sebenarnya dulu juga kita tuh sebenarnya sudah Iya, melaksanakan itu, cuma betul. kita aja nggak tahu cerita kalau itu teh terdiferensiasi. Nah, mungkin karena sekarang mas sudah tahu, kita itu masuk ke kelas akan menggunakan pembelajaran dengan metode terdiferensiasi, jadi mungkin memang difokuskan gitu. Jadi kayak kalau kemarin kan mungkin ke anak-anak kita itu tidak pernah menjelaskan gaya belajar ya Pak ya. Betul. Nah, tapi nanti mah ketika proses supervisi ya, jadi ketika pembelajaran di kelas, jadi saya tuh mau menjelaskan juga gitu ke anak bahwa pengelompokan mereka itu atas dasar apa, jadi dikasih tahu. Iya. Gitu kali. Bu Alisa, saya juga sama sebetulnya, baru pertama kali ini di sekolah di SMK 73 ya, untuk disupervisinya pas bagian diferensiasi. Nah, kira-kira kelas mana yang nanti yang akan Ibu gunakan? Kalau kelasnya nanti saya akan menggunakan kelas 7E Pak. 7E ya. 7E, ya. Nah, bagian mana nih kira-kira yang bisa saya bantu amati dalam supervisi nanti, yang bisa saya observasi? Nah, kalau saya sih Pak ya, harapannya kan rencananya nanti di proses pembelajarannya itu terdiferensiasinya itu di proses pembelajaran dan hasil dari proses pembelajaran anaknya gitu. Cuman nanti kan kadang kalau kita sudah mengajar ya Pak ya, kita teh kadang yang udah kita skenario kan suka ada aja yang melenceng gitu. Iya. Nah, saya Ada yang lupa ya. Ada yang lupa atau enggak takutnya keluar dari jalur, atau enggak ternyata apa yang selama ini saya bilang terdiferensiasi nyatanya takutnya belum tepat atau gimana gitu Pak. Nah, mungkin saya ingin Pak Basar tuh lebih ya menilai saya di situ gitu. Biar nanti ketika selesai saya jadi tahu pembelajaran saya yang tadi sudah dilakukan tuh kira-kira benar apa enggak gitu. Betul, nanti hasil pengamatan observasi kita refleksi bersama ya, bersama Ibu Kepala Sekolah juga. Ibu kan sudah membuat perencanaan kan ya, strategi yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Kalau strateginya masih Pak mungkin sebenarnya nggak jauh beda dari pembelajaran seperti biasa ya Pak ya. Cuman yang pasti yaitu tadi strateginya gimana saya mempersiapkan kelompok belajar anak sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, terus karena tadi yang saya bilang kan terdiferensiasinya itu nanti di proses pembelajaran dan di hasilnya. Jadi mungkin saya lebih memantapkan ke bagaimana nanti saya akan menjelaskan kepada anak bahwa dengan kelompok yang berbeda-beda, dengan cara belajar mereka yang berbeda-beda, tapi nanti hasilnya berbeda, tapi maksudnya tuh sama gitu ke tujuan pembelajarannya. Oke, terima kasih ya waktunya di praobservasi ini. Jadi saya mengetahui apa yang saya amati di observasi nanti pembelajaran Bu Alisa. Mudah-mudahan kita bisa merefleksikan bersama. Saya yakin Ibu mampu melaksanakannya ya Bu ya, sesuai dengan rencana. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, sama-sama Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alisa. Waalaikumsalam Kak Basa. Tadi saya sudah bisa melaksanakan observasi di pembelajarannya Bu Alisa tadi. Kita refleksikan perasaan Ibu Alisa setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, terus diobservasi sama Ibu pimpinan dan rekan sejawat, itu bagaimana perasaannya? Kalau perasaannya senang ya Pak ya, senang sekaligus deg-degan gitu ya. Kadang ternyata walaupun kita sudah menjadi guru, ketika dinilai oleh teman sejawat dan atasan kita, tetap aja ada rasa deg-degannya ya Pak ya. Betul, pasti. Walaupun itu aktivitas hari-hari kita sebenarnya ya Pak ya. Tapi tegang-tegangnya mah ada gitu. Nah mungkin deg-degan saya juga kerasa sama anak-anak ya, karena atmosfer anak-anak di kelas juga waktu awal-awal pembelajaran emang jadi agak-agak tegang gitu. Tapi selebihnya mah ya senang siapa ya. Nah, saya juga ketika mengamati cara mengajar di kelas, saya sempat terpesona, Bu. bukan terpesona karena Bu Alisanya ya, tapi cara Bu Alisa menyampaikan pembelajaran, sehingga situasi kelas itu kondusif, terus ada apa ya, responsif dari siswanya. Nah, dengan gaya belajarnya Bu Alisa tadi, pembelajaran diferensiasinya apakah tersampaikan atau ada yang lupa atau gimana nih? Kalau tersampaikan sih Pak, kalau secara keseluruhan saya merasa ya itu sudah sesuai dengan yang sebelumnya saya rencanakan gitu ya Pak ya, alhamdulillah. Cuman ya saya masih merasa belum maksimal gitu, benar. Kenapa? Karena ketika dihasilkan, kalau di perencanaan kan saya bilang sebelumnya Pak ya, bahwa proses diferensiasinya itu dari ketika proses belajar sama hasil dari belajar anak. Nah, ternyata ketika hasil dari proses pembelajarannya itu belum sesuai dengan yang saya maksudkan gitu Pak. Jadi kan kayak kemarin tuh kalau kelompok visual itu mereka harus menampilkan dalam bentuk laporan ya Pak ya. Terus kalau yang auditory dalam bentuk presentasi. Terus yang kinestetik dalam bentuk main peran. Nah, ternyata ketika dihasil dari ketiga gaya belajar tadi gitu ya, dari belajar kelompok tadi, sebenarnya hasilnya kan masih mirip-mirip gitu Pak, belum begitu terlihat yang bedanya. Padahal kan yang saya harapin itu yang di pembelajaran kinestetik itu di hasilnya itu benar-benar kelihatan, karena kan yang ini main peran ya Pak ya. Nah, cuman kalau saya rasa sih mungkin karena instruksi dari saya juga ke anak-anak belum begitu sampai nih, jadi anak juga belum paham mungkin ya. Terus yang kedua mungkin karena anaknya juga masih malu-malu gitu, karena ya Pak, karena kan yang kelompok 1 sama kelompok 2 menyampaikannya cuma presentasi biasa, sedangkan mereka harus bermain peran gitu. Karena ketika saya coba di meja anak gitu Pak ya, mereka bisa gitu memainkan peran itu, tapi ketika dibawa presentasi ke depan, anaknya masih malu-malu. Jadi intinya ada kekurang puasan ya dari Bu Alisa sama strategi pembelajaran diferensiasinya yang diterapkan Bu Alisa itu. Bu Alisa seakan-akan tadi menyampaikan belum efektif mungkin. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Bu Alisa tingkatkan dalam ketidakpuasan Bu Alisa, ketidakefektifan strategi diferensiasi tadi? Kira-kira ada nggak? Alhamdulillah sih Pak ya, kalau dari itu saya udah punya solusinya gitu Pak ya. Kalau bagi saya mungkin kedepannya kalau mau melakukan pembelajaran terdiferensiasi lagi, berarti instruksi dari gurunya tuh harus lebih jelas lagi gitu. Jangan terlalu mengeneral atau umum gitu. Jadi emang benar kita tuh harus menjelaskan setiap perbagiannya. Contohnya kayak tadi kan perbedaan gaya belajar ya Pak ya. Nah berarti harus ngejelasin nih kalau yang kinestetik gini ya. Terus sebisa mungkin kita tuh dengan kasih contoh gitu Pak. Kasih contoh karena mungkin karena mereka masih kelas 7 mungkin ya Pak ya. Jadi kadang kalau kita menjelaskan tidak memberi contoh, anak tuh kadang masih bingung gitu. Pertama itu. Terus yang kedua mungkin lebih sering mengajak diskusi interaktif juga gitu, dari saya kepada anak-anak, dari anak-anak dengan anak-anak juga. Kenapa? Biar nanti ketika mereka harus maju ke depan dan harus mempresentasikan atau harus menampilkan hasil belajar mereka udah nggak malu lagi karena kegiatan diskusinya udah dilakukan sudah biasa. Oke.
Jadi udah dapat solusinya ya. Nah, Mudah-mudahan. ketidakpuasan Bu Alisa, terus ketidakefektifan strategi diferensiasi bisa ditingkatkan di waktu yang lain ya Bu Alisa ya. Mungkin ada hambatan-hambatan atau kendala lain nggak ketika menyampaikan pembelajaran diferensiasi? Kalau hambatan sih kayaknya nggak ada ya Pak ya, cuman segitu aja. Cuma Betul. kadang mah hambatannya dari ego pribadi gini Pak ya. Betul, kadang, Bu. kadang kayak gini, misalkan kita tuh udah ngejelasin gitu, terus kadang suka terbesit di pikiran, ini anak ngerti nggak ya soal penjelasan kita, apalagi kalau ngelihat ekspresi anak, ada yang mau ditanyakan, Diam gitu ya. ngerti nggak, dia gitu ya Pak ya. Kan kita tuh suka Betul. jadi kayak baper ya, Betul. ini anak teh ngerti atau enggak, ngerti atau enggak gitu. Ya, Lebih ke ego sendiri aja sih betul. Pak mungkin. Jadi mudah-mudahan kendala hambatan yang dirasakan Bu Alisa nanti bisa terjawab, ada solusi-solusinya ya. Apakah kompetensi yang Bu Alisa sampaikan di dalam pembelajaran diferensiasi yang saya observasi itu kira-kira tercapai tidak menurut Bu Alisa? Kalau alhamdulillah tercapai ya Pak ya kompetensinya. Mah kenapa? Ya tadi dilihat dari hasil presentasi mereka gitu. Jadi walaupun dari apa ya proses pembelajaran terdiferensiasinya belum maksimal, tapi kalau mengacu kepada ketuntasan kompetensinya, alhamdulillah tercapai. Kenapa? Karena saya melihat dari hasil presentasi anak, ya mereka sudah mencapai ketujuan yang saya harapkan gitu. Jadi ketika di proses pembelajaran apa yang mereka diskusikan bersama teman-temannya, terus ketika mereka mempresentasikannya di depan, itu sudah menjawab kompetensi yang saya rumuskan sebelumnya. Oke, sip. Kira-kira nih untuk pembelajaran selanjutnya apa yang akan Ibu Alisa lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan gaya diferensiasi? Kalau untuk meningkatkan dengan pembelajaran terdiferensiasi apa ya? Ya berarti itu sih kalau kata Alisa mah yang tadi dibilang ya Pak. Jadi misalkan kalau kita udah mengkonsepkan nih bagaimana kita akan melakukan pembelajaran terdiferensiasi pada hari itu, terus mungkin kita tuh harus ngecek lagi juga gitu ketika kita menyampaikan materi ke anak gitu ya. Karena kan gaya belajar juga kadang anak tuh bisa berubah-berubah ya Pak ya. Betul, ya. Nah jadi ngelihat juga nih ke kondisi kesiapan anak, bagaimana cara anak menerima materi kita pada hari itu. Karena kalau menurut saya kadang materi ini bagi si anak A mungkin gayanya visual, tapi mungkin aja di materi berikutnya gaya belajar anak itu bisa berubah jadi kinestetik gitu. Oh, iya. Nah jadi mungkin gimana cara kita memandang kebutuhan anak dan kesiapan anak dalam pembelajaran sih. Betul. Oke, baik Bu Alisa. Pembelajaran diferensiasi yang Ibu Alisa lakukan, kita nanti bisa bareng-bareng ya di kelompok belajar. Iya. Kita saling berbagi di antara apa yang sudah paham diferensiasi dan yang belum gitu. Nah, mungkin itu Bu Alisa ya coaching kita hari ini. Bu Alisa juga bisa menemukan solusi apa yang ketidakpuasan Bu Alisa, ketidakefektifan strategi pembelajarannya. Ibu Alisa sudah menemukan solusinya, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan lagi bersama-sama ya. Kita karena guru itu harus selalu belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Oke Bu Alisa, terima kasih banget atas waktunya ya. Sama-sama, terima kasih juga Pak Besar sudah meluangkan waktu untuk mengobservasi Alisa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.